Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, masih di modul yang pertama unit 2, yaitu aparatur negara yang melayani. Nah, kemarin sudah kita mempelajari tentang badan non-kementerian. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana aparatur sipil negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya, dan juga memegang teguh pada prinsip Pancasila. Nah, baik dalam kelembagaan kementerian negara maupun lembaga pemerintah non-kementerian secara umum dijalankan oleh aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pada nilai-nilai dasarnya, yang tidak lain merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, nilai-nilai dasar seorang ASN antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Jadi selain harus memegang teguh ideologi Pancasila, ya, dia juga harus setia dan mempertahankan UUD 45 serta pemerintah. Jadi harus setia kepada pemerintah dan undang-undang dasar. Yang ketiga adalah mengabdi kepada negara dan rakyat. Jelas karena sifatnya ASN atau aparatur sipil negara adalah melayani. Kepada siapa pelayanan itu diberikan? Yang jelas kepada rakyat dan kepada negara. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Jadi sebagai seorang yang bekerja pada instansi pemerintah, baik pemerintah ataupun bukan, ya, secara umum memang harus mengerjakan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak atau pilih kasih. Begitu juga antum ketika besok-besok akan bekerja sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai ASN, atau pengusaha, atau dan lain hal, harus profesional dan tidak boleh berpihak pada siapapun. Mungkin dengan saudara sendiri itu tidak boleh, ya, anak sendiri. Yang kelima adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nah, keputusannya harus sesuai dengan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ini mirip-mirip dengan tidak berpihak. Tapi tidak berpihak antar sesama teman kerja, ya, maksudnya. Jadi yang berada di lingkungan kerja. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Jadi ketika ASN atau aparatur sipil negara harus memiliki etika yang baik. Afwan, ya, kalau layarnya di HP Mualim ini sedikit kadang keluar hitam gitu, ya. Nah, ini kurang tahu Mualim kenapa. Biasanya tidak seperti itu. Selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja pada publik. Jadi seorang instansi atau lembaga memang harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada rakyat ataupun negara. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Nah, nih. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mengutamakan penyampaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratif sebagai perangkat sistem karir.
Itu ya yang dapat Mualim sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi intinya adalah aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan nilai-nilai dasar seorang ASN, yaitu antara lain 15 poin tadi. Untuk tugasnya, antum tulis 15 poin tadi di buku catatan ya. Setelah itu difoto dan dikirimkan via link Google Form yang akan Mualim cantumkan di bawah video ini. Baik, jika ada pertanyaan langsung aja japri ke WA Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.